Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang bertema masalah yang kamu hadapi adalah suatu membuat Anda kuat, membuat Anda dewasa akan iman. Baik, saudara-saudara, firman Tuhan ini yang dimana di zaman sekarang ini, jika kalau tidak ada masalah yang datang daripada kamu, maka itu tidak akan membuat kamu kuat menghadapi dengan penuh hikmat, kesabaran, dan kasih karunia dari Yesus itu dalam diri kita. Coba bayangkan saudara-saudara, contoh ya. Jika kalau masalah pasangan kamu atau ekonomi kamu saat ini terpuruk atau jatuh dan tidak ada pekerjaan yang layak yang kau lamar begitu ya, kamu tetap sabar dengan penuh kebesaran pengetahuan yang amat banyak dalam dirimu. Dan juga begini saudara-saudara, pertanyaan saya kepada anak-anak muda, apakah kamu telah sabar menghadapi segala pencobaan di dalam dunia ini? Saya mau berkata, dan Alkitab juga berkata kepada kamu dalam hidup kamu begini. Saudara tidak dapat bersabar dalam menghadapi segala cobaan di dunia ini jika kalau kamu tidak andalkan Tuhan dalam dirimu. Kalau kamu mengandalkan Tuhan dalam dirimu, maka cobaan itu akan hilang dalam dunia ini. Dan kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan terbebas dari dunia gelap yang dari setan. Baik, saudara-saudara, ada poin penting, yaitu apa reaksi kamu menghadapi masalah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan ya. Yang pertama begini, kamu menjadi jenuh, kamu menjadi tawar hati, atau kamu menjadi down atau lemah dan kecewa kepada manusia dan sama Tuhan. Kamu salahkan Tuhan dalam kehidupanmu, dan kamu keluar dari agamamu, dan kamu berkata Tuhan tidak pernah ada dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, menjadi sakit hati dalam dirimu, dan kamu akan menjadi sebal kepada orang lain, dan saudaramu akan menjadi musuh dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kecewa kepada orang lain, karena kunci kekecewaan itu berasal dari iblis. Ya, seperti saya, saudara, saya kecewa kepada mantan pacar saya kecewa kepada keluarga saya atau saudara saya. Tetapi bagaimana saya menghilangkan kekecewaan itu kepada orang yang saya cintai? Ya, ini solusinya. Pertama, saya berdoa. Yang kedua, saya baca Alkitab. Yang ketiga, saya keluar rumah dan mendengarkan lagu firman Tuhan. Jadi itulah 3 solusi yang dimana kita dapat menghadapi segala cobaan di dalam dunia ini, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan jangan kita terlalu berpoya-poya dengan harta kekayaan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudara buka Alkitabnya, Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 begini firman Tuhan dikatakan, jika engkau tahu hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10 dalam surat Raja Salomo dari kitab Amsal berkata demikian, janganlah engkau tawar hati, saudara. Perhatikan Alkitabmu. Di sini juga dikatakan tawar hati, atau jangan engkau tawar hati. Maksud apa dari ayat yang ke-10 dari kitab Amsal ini adalah, Alkitab berkata, jika kita anak-anak muda menghadapi masalah, jangan sedikit-sedikit ngambek,
Jangan jengkel, sakit hati dan emosi. Tetapi jika kalau menghadapi segala pencobaan yang berasal dari iblis yang dipakai oleh manusia yang mau merusak kasih karuniamu terhadap Tuhan, ini solusinya saudara menghadapi segala pencobaan ini. Yang pertama, penuh kasih, setia dan sabar, lemah lembut, peduli dan yang mengampuni. Kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah engkau lakukan terhadap dirimu. Dan juga Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Nah, di situ kita sudah mengatakan bahwa kita tetap mengasihi dia dan kita tidak melakukan dengan kejahatan dalam diri kita. Ya saudara-saudara, karena kunci menghadapi segala pencobaan itu dari Tuhan, harus kita andalkan Tuhan. Karena kalau kita akan mengandalkan Tuhan, tersirat atau tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka dari situlah Tuhan akan memenuhi semua segala kesyukuran, kerejekian, kehikmatan kalau kita mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Karena Ia adalah pembawa damai dalam diri kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau ada anak-anak muda berkata Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak dekat bersama kita, itu bukan orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap Yesus itu ada di dalam hati kita, bukan di pikiran kita. Kalau Tuhan di dalam pikiran kita, maka engkau selalu menyalahkan orang lain. Kamu menyalahkan Tuhan, kamu menyalahkan gereja-gereja. Tapi pakailah Tuhan itu dalam hatimu, di dalam imanmu. Karena iman dan hati itu sudah diandalkan Tuhan dalam dirimu. Kamu tahu nggak, saudara-saudara, tokoh Alkitab yang penuh tobat siapa? Ayub. Ayub adalah seorang murid Yesus yang banyak sekali tertimpa permasalahan dalam kehidupannya. Apa permasalahan yang ditimpa oleh Ayub? Pertama, istrinya meninggal, 10 anaknya meninggalkan dia untuk selama-lamanya, kekayaannya hancur dan lenyap, dan dia jatuh miskin, dan ia juga mengalami sakit sampar dalam hidup. Tetapi dari permasalahan yang keempatnya yang dihadapi, dengan penuh sabar dia lakukan, karena ia takut akan Tuhan dan taat setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, pertanyaan saudara, apakah saudara sudah seperti Ayub yang selalu sabar jika kalau ada permasalahan yang datang daripadamu? Saudara-saudara, saya tahu dalam hidupmu, kamu mengatakan di dalam bibirmu, tapi di dalam hatimu tidaklah kamu sama sekali melakukannya. Saya tahu kenapa, karena Tuhan memberitahukan melalui mata rohani saya, hati saya, dan mata rohani saya tertuju pada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya tahu karena permasalahan kehidupannya saat ini berat, ekonominya saat ini jatuh kanak, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda, jangan kamu khawatir dengan jodoh. Karena apa? Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Amin saudara. Ya saudara, gini, kesaksian saya begini ya saudara-saudara melalui firman ini. Begini saudara-saudara, saya sudah lama putus bersama Novi Besti Suryagea, mantan pacar saya. Dia orang Nias, saudara, orang Nias. Saya pikir waktu saya pertama dan seterusnya pacaran bersama dia, saudara, ya saudara, ya, saya menganggap dia itu setia, cinta terhadap saya. Tetapi setiap harinya Novi memutuskan saya karena saya selingkuh. Ya, itu saya sadar. Ada orang ketiga dalam hubungan saya.
Tetapi apa? Saya tidak bersungut-sungut, saya tidak akan marah, tapi saya mengampuni, saya sabar, saya meminta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, Alex, lepaskan dia dan bukalah pintu pengampunan bagi mantanmu. Saudara, saya menghadapi permasalahan sudah begitu banyak dan pahit bersama mantan saya. Sudah banyak 4 mantan saya orang Nias. Dan tinggal terakhir ini 5 pacar saya sekarang ini. Hanya 1, inilah terakhir. Jangan sampai terakhir ini saya sia-siakan yang diberikan Tuhan untuk saya. Amin, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan Jesus is not live to you alive because she and he love to you all forever to your life. Demikianlah firman. Mari saudara-saudara buka lagi Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita buka sama-sama firman Tuhannya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Ayat yang pertama begini firman Tuhan dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Demikianlah firman Tuhan. Baik saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam surat Rasul Paulus di kitab 2 Korintus dari ayat yang pertama berkata begini saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, karena itu kamu tidak tawar hati. Demikianlah firman Tuhan. Maksud dari ayat yang pertama adalah Alkitab berkata begini saudara, karena kebesaran, karena kasih Tuhan, karena kemurahan dari Allah Bapa atau Yesus, maka kita dapat anugerah itu dari Tuhan tanpa percuma-cuma, tapi itu untuk selamanya dan kekal dari Tuhan untuk kita. Yaitu apa? Kemurahan, kelemah lembutan kepada seseorang dalam dunia ini. Kalau kita tidak mendapatkan kemurahan atau tidak mendapatkan kelemah lembutan dari Tuhan untuk orang-orang, bagaimana orang dapat mengenal pribadimu? Bagaimana kamu dikenal oleh orang? Tata cara Kristus itu dalam dirimu, sehingga karaktermu dilihat orang. Kamu merokok, kamu narkoba, kamu minum alkohol, kamu minum tuak, sedangkan kamu orang Kristen. Bagaimana orang-orang saudara-saudara kita yang beda agama yang melihat diri kita suka marah-marah, kita mendapatkan kelemahan lembutan, kita suka merokok, kita main judi online, kita main skater, kita main begini. Bagaimana saudara kehidupanmu? Bagaimana orang bisa percaya Allah Tritunggal dalam dirimu? Mulut kita aja pun tidak kita jaga, karakter kita tidak kita jaga. Saudara, perhatikan Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam tingkah lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di situ juga jelas firman Tuhan disampaikan tersirat maupun tertulis, yang dimana kalau kita mau mengakui Yesus, lakukanlah karakter kita sesuai dengan Kristus. Kalau kita saja percaya Tuhan tapi karakter kita bukan mencerminkan Kristus, dan bagaimana orang mengetahui, bagaimana orang yang mengenal pribadi kita kalau karakter kita tidak mencerminkan Tuhan? Begitu saudara. Saudara pandai ke gereja, kamu pandai beribadah, kamu pandai untuk berkhotbah, kamu pandai untuk melakukan pergumulan seperti kayak anak-anak zaman sekarang, apa namanya tuh, PA, berdoa puasa, atau dari gereja suku itu juga gini saudara, ada juga perkumpulan wanita, ada juga namanya pertongguan. Anda sekarang pandai pergi pertongguan, kamu rajin untuk bergumul dengan perkumpulan wanita-wanita.
tapi karaktermu tidak mencerminkan dengan kelemah lembutan. Kamu tidak mencerminkan kepada kemurahan-kemurahan dari Tuhan dalam dirimu. Nah, maka jika kita menghadap permasalahan yang kamu hadapi itu, ya banyak kekecewaan. Karena apa? Karena kamu tidak mengandalkan Tuhan. Kamu tidak ada karakter yang dicerminkan dari Tuhan. Tetapi berbeda, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia menghadapi permasalahan yang diberikan Tuhan kepada diri kamu, ya, kamu tidak akan ada yang kecewa. Kamu tidak ada namanya tawa hati. Kamu juga tidak sebel sama orang lain. Tetapi kamu menjadi manusia yang mengampuni. Dan juga kamu juga orang yang rajin berdoa kepada Kristus agar orang yang kita benci itu dapat diperbaiki dengan penuh kasih Kristus dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik, penutup yang saya berikan kepada anak-anak muda, kesimpulannya adalah jangan tinggalkan Tuhan. Kedua, tetap berdoa. Dan tiga, jangan kecut hati atau tawa hati. Dan jangan ada kesebalan dalam hidup kamu. Dan tetap ada bersama Yesus dalam dirimu. Amin, saudara. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semuanya. Bila hamba-Mu ini menyampaikan ini menjadi berkat bagi anak-anak muda. Tuhan, ketuk hati dan pikiran anak-anak muda kami untuk mengenal kasih Bapa melalui karakter kami, mengenal pribadi Yesus melalui kehidupan kami, ada kecerminan biar orang-orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya karena karakter kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.